Agama ini adalah pendakian moral dan spiritual. Dalam mendaki moral spiritual ibarat kita mendaki gunung. Kalau kita mendaki gunung kalau tidak ada pemandunya gimana? Kita mungkin salah jalan, tidak mencapai, dan pemandu inilah kita butuh. Kalau jalannya landai begitu saja, kita butuh anak pemandu yang bersifat eka jati. Jadi tugas pandita dan pinandita adalah mengantarkan umat kita untuk pendakian moral dan spiritual. Kenapa pandita, pinandita perlu ada dan untuk apa? Om Swastiastu, Om Mano Badrah Katawayantu Wiswata. Semoga pikiran-pikiran yang baik datang dari segala arah, pikiran yang arif dan bijaksana, ucapan yang santun dan menyejukkan, perbuatan yang baik dan mensejahterakan datang dari kita semua. Pada kesempatan ini yang ditugaskan oleh panitia untuk menyampaikan ini, kelihatan nggak di belakang gitu? Ya, etika, susila, kepemangkuan. Ini khusus di biru nih ada Dharma Agama dan Dharma Negara. Kita hari ini dan besok sebetulnya melaksanakan juga Dharma Agama dan Dharma Negara. Karena tadi Pak Ketut Gotra menyatakan tahun 2023 itu tahun politik. Dan dunia kita sekarang mengalami krisis multidimensi. Krisis keuangan, mungkin berapa puluhan negara sudah krisis. Mudah-mudahan kita tidak krisis gitu. Makanya ini Dharma Negara ini sangat penting sekali. Pelaksanaan kita mudah-mudahan besok dengan kita melaksanakan Santi Puja 1000 genta. Kalau bisa 1000 genta itu sudah. Itu vibrasi, kita mengharapkan supaya vibrasi luhur genta itu mungkin menggetarkan hati kita. Supaya suhu politik kita menjadi sejuk. Demokrasi kita menjadi santun dan beradab. Dan kita bisa bermusyawarah dan bermufakat. Biasanya musyawarah kita tidak bisa, kemudian mufakat tidak terjadi, pecah kita. Makanya ini yang bikin adalah Dharma Agama dan Dharma Negara. Kita selalu akan berpikir itu. Makanya nanti Pak Mangku Madejiwa akan menyampaikan moderasi dan toleransi beragama. Dan kita sudah dari dulu kita melakukan itu. Tatwa Masi dan Waswadaiwa Kunubakam kita sudah melakukan itu. Pertama tiang ampurun ini tiang bukan pemangku, tiang pengamat jadinya. Jadi apa yang disampaikan adalah sebagai pengamat gitu. Pengamat biasanya normatif gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua sudah merasakan bagaimana rasanya melaksanakan sesana dan etika. Dia tidak bisa merasakan itu, tapi dia mengamati ini. Yang kita akan bicarakan 3 hal nih. Yang pertama kita berbicara tentang sumber-sumber sastra. Makanya cukup 20 menit, 25 menit kita cukup. Sumber-sumbernya sedikit gitu nggih. Sumber-sumber sedikit, kemudian pemangku dan yadnya, kemudian baru etika, susila, pemangku. Dan ini kita akan berbicara, pasti kita di Indonesia berbicara kerangka agama. Karena kerangka agama Hindu itu hanya ada di Indonesia. Di India nggak ada. Hanya ada di Indonesia. Di India yang berbeda semuanya, jalur-jalur sampradaya itu berbeda. Kita yang berbeda acaranya. Tapi tatwa dan etika kita sama. Itu perbedaan kita itu ya. Makanya kita pasti berdasarkan apa yang kita nanti bahas berkaitan dengan tatwa, etika dan acara. Supaya kita mencapai kehidupan yang moksardem jagatita. Mari kita awalkan ini dengan yang tidak baca slokanya, baca artinya saja. Kita merenungkan coba apa yang tersirat dan tersurat. Biasanya kita hanya memahami yang tersurat, yang tersirat di dalam jauh lebih dalam. Dalam Bhagavad Gita 3.10 niki, pada zaman dahulu kala Tuhan Yang Maha Esa
Kalau sudah ada kata Tuhan Yang Maha Esa, berarti kita umat Hindu itu adalah Tuhannya Esa. Berarti kita sebagai umat Hindu, apalagi para pemangku gitu, harus bisa menjawab apakah Hindu itu menyembah dewa. Karena kita ekam satwiprah bahudawadanti. Di sini sudah dijelaskan Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta. Kalau ada dua Tuhan begitu, yang menciptakan alam semesta itu ada berapa? Dua gitu ya. Yang menciptakan alam semesta ini gitu. Dan menciptakan makhluk-makhluk alam semesta ini, alam skala dan alam niskala. Itu diciptakan oleh Tuhan. Dan juga menciptakan makhluk niskala dan skala. Makhluk niskala itu adalah para dewa itu. Itu adalah cahayanya atau sinar sucinya Tuhan. Atau juga energi, kalau orang bilang energi spiritualnya Tuhan. Sinar itu nur atau dev, maka dinamakan orang bijaksana menamakan itu dewa. Apa menciptakan ini dengan jalan apa? Dengan persembahan suci atau yadnya. Dan Tuhan bersabda, sejahterakanlah semua. Semua artinya apa? Seluruh ciptaannya. Disinilah muncul Trihita Karanonya. Kita harus mensejahterakan pada seluruh ciptaannya. Dengan segala perbuatan kita, segala karma kita, itu adalah bersifat persembahan suci. Jadi tugas kita yang utama adalah persembahan suci. Apapun yang kita lakukan tulus, itulah persembahan suci. Mudah-mudahan dalam tahun 2023 ini politik itu kita laksanakan secara tulus kan. Kalau ini kita lakukan persembahan suci, inilah kita berhasil kesejahteraan. Jadi KPI dari agama itu adalah kesejahteraan kita semua. Dan KPI atau perbuatan kita harus bersifat persembahan suci yadnya. Nah, ini tugas kita. Ya, tugas kita persembahan suci yadnya untuk mensejahterakan semuanya. Apa yang kita bisa petik di sini? Tuhan yang adalah Maha Esa, tugas kita adalah persembahan suci yadnya. Matahari diciptakan oleh Tuhan. Apa matahari itu memberikan cahaya? Pernah mengeluh enggak? Pernah iri enggak pada bulan? Pernah capek enggak? Biasanya ngayah, merasa ngayah, payah, layah gitu. Matahari enggak pernah merasa payah. Dan itulah persembahan suci. Makanya bulan dan matahari enggak pernah bertengkar, enggak pernah bertentangan dia. Dan disinilah damai dan sejahtera itu. Tuhan menciptakan dunia itu untuk damai dan sejahtera. Dan Tuhan menciptakan agama itu untuk damai dan sejahtera. Inilah sebetulnya tugas kita. Kalau kita bisa berperilaku seperti matahari dan seperti bulan, damailah kita. Tapi kita kan enggak, ego kita yang banyak kan. Makanya itu yang terjadi. Itu yang kita sadari betul. Mari kita melaksanakan, utamanya adalah etika kita adalah beryadnya. Apapun yang kita lakukan, pikiran arif dan bijaksana, perkataan kita santun dan menyejukkan, sebagai kesejahteraan, perbuatan kita baik dan mensejahterakan. Inilah sebetulnya yang utama tugas kita sebagai manusia gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang 11 ini, sebenarnya Tuhan menciptakan para dewa. Ini adalah menuntun kita supaya kita bisa bernegara dan berorganisasi. Mungkin ada yang bilang Tuhan itu ngapain menciptakan para dewa? Apa Tuhan itu nggak bisa memerintah semuanya? Tuhan kan maha kuasa. Dan inilah kesantunan, etika dan tata krama. Apakah presiden tidak bisa memerintah Jawa Timur? Kenapa presiden membuat apa? Gubernur. Tapi presiden membuat gubernur itu adalah untuk apa? Melaksanakan hukum-hukumnya negara. Dan inilah sebetulnya tuntunan dari sastra kita untuk bernegara dan berorganisasi itu. Kenapa dewa itu diciptakan oleh Tuhan? Dewa itu adalah div, sinar suci atau disirahkan energi. Dan pada saat Tuhan itu menciptakan dengan energi spiritualnya, orang arif bijaksana menyatakan div Brahman, div Brahma.
sebagai dewa pencipta atau energi spiritual untuk menciptakan. Pada waktu memelihara Wisnu gitu. Dan Brahma, Wisnu, dan Siwa sekarang ada menteri koordinator gitu kan. Dan di matahari, apa tidak ada Tuhan di matahari? Kita meyakini ada Tuhan di matahari, sinar sucinya Tuhan berada di matahari. Makanya dinamakan Dev Raditya atau Dev Surya, Dewa Surya. Coba kalau tidak ada Dewa Tuhan di sana, sinar suci, apakah matahari bisa bersinar? Matahari bisa terus sedetik pun matahari tidak bersinar, hancur dunia ini. Makanya Tuhan mengatakan sedetik pun aku tidak melakukan karma, dunia ini akan hancur. Dan di mana-mana Tuhan itu ada. Apa pada diri kita Tuhan tidak ada? Ada. Makanya kita harus jujur pada diri kita. Kalau kita jujur pada diri kita, jujur pada Tuhan. Diri kita lah ada Tuhan itu gitu. Pada diri kita ada Tuhan itu. Dan inilah kita memuja Tuhan di sini dalam bab Sloka 11 ini. Setelah kita memuja Tuhan, Tuhan akan memberikan segalanya. Memuja dewa, dewa akan memberikan segalanya. Dan ini dibilang Hindu itu memuja dewa, bukan Tuhan. Padahal kita memuja dewa untuk Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah divnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus bisa menjelaskan itu gitu ya, menjelaskan itu pada orang-orang. Kan banyak sekarang Hindu itu tidak cocok di Indonesia karena Hindu itu tidak tidak percaya pada Tuhan yang satu, percaya pada ini. Kita harus bisa menjelaskan, meyakini bahwa Ekam Satwiprah Bahudawa Danti. Ya. Yadnya itu kita lakukan, ini yadnya itu harus selalu bersifat ini. Satwika yadnya gitu ya. Ya Tuhan menciptakan para dewa untuk itu, dan juga sebentar biar cepat ya, para dewa. Tuhan yang memberikan anugerah kepada kita. Kalau kita diberikan anugerah ilmu, lalu yang kita persembah sucikan itu adalah ilmu. Berarti kita diberikan kesempatan untuk melakukan jnana yoga marga. Kalau kita dianugerahkan kekuatan, energi, kita melakukan karma yoga marga. Kalau kita mempunyai kekayaan harta yang kita diberikan, kita melakukan bhakti yoga marga. Kalau hati yang suci diberikan, kita melakukan Raja Yoga Marga. Inilah sebetulnya persembahan suci kita. Persembahan kita secara tulus, dan itulah persembahan suci untuk mensejahterakan umat kita, ya, umat semuanya. Sekarang kita berbicara Sanatana Dharma. Sanatana Dharma mungkin kita sudah paham betul. Sanatana Dharma yang tanpa awal, tanpa akhir, dan dari inilah sumber kita. Jadi Hindu dikatakan ini, mudah-mudahan sudah dikirimi gitu ya di lewat WA. Hindu dikatakan adalah bersumber pada Sanatana Dharma. Sanatana Dharma itu adalah sumber dari segala kebenaran. Semua mencari di Sanatana Dharma, tafsirnya aja beda. Hindu menafsirkan menjadi Hindu dia. Pada zaman Kali Yuga ditafsirkan menjadi agama lain. Sumbernya adalah Sanatana Dharma. Sumbernya adalah hukum Tuhan, karena Tuhan itu satu, kecuali Tuhan itu dua gitu ya, kecuali Tuhan itu tiga, Tuhan itu satu. Sehingga Sanatana Dharma itu adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan. Ada parawidya dan aparawidya, sumber dari segala kebenaran. Dan itu adalah sebagai penuntun perjalanan rohani dan jasmani. Kita betul sadar umat Hindu bahwa kita rohani dan jasmani untuk pendakian moral dan spiritual. Dan jadi agama ini adalah pendakian moral dan spiritual. Dalam mendaki moral spiritual ibarat kita mendaki gunung. Kalau kita mendaki gunung, kalau tidak ada pemandunya gimana? Kita mungkin salah jalan, tidak mencapai. Dan pemandu inilah kita butuh. Kalau jalannya landai begitu saja, kita butuh anak pemandu yang bersifat eka jati. Kalau terjal, kita butuh pemandu yang bersifat dwijati. Nah inilah kita butuh. Kenapa pemangku atau pandita dan pinandita dibutuhkan? Inilah untuk pendakian moral dan spiritual. Jadi tugas pandita dan pinandita adalah mengantarkan umat kita
untuk pendakian moral dan spiritual. Pendakian moral dan spiritual. Kalau tidak ada pendakian moral spiritual, mungkin kita tidak akan sampai ke atas. Tidak sampai ke atas, baru sampai di lerengnya aja sudah kita menepuk dada, kita sudah sampai di puncak. Inilah terjadi perselisihan, konflik terjadi karena itu. Karena tidak menjalankan etika dan tata krama, tidak ada pengantarnya ke atas, kita sudah menyatakan diri kita sampai ke puncak. Yang lain sudah menyatakan, enggak, puncaknya bukan begitu, gini gitu. Disinilah kita bertengkar, disinilah kita bertentangan. Dan ini kita sadar betul, itu etika. Kalau kita menghadap gubernur juga apa bisa langsung ada gubernur? Pasti kita ada ajudannya dulu. Kalau kita menghadap presiden ada ajudan dan ada sekretaris negara itu. Dan ini adalah menuntun kita berorganisasi sebetulnya apa yang ada di agama kita. Dan ini sadar betul kenapa pandita, pinandita perlu ada. Dan untuk apa? Untuk nuntun apa? Moral dan spiritual. Jadi untuk menuntun moral dan spiritual artinya karena pemandu pendaki itu seharusnya kita tadi nanti kalau Pak Made jiwa untuk menyampaikan apa? Toleransi beragama, dan kita sebetulnya beragama, mari kita bersama-sama berbuat baik. Apa ada pemandu? Kalau misalnya saya pemandu untuk ke atas dengan tim yang saya pandu, ayo bertengkar dengan itu, ada nggak itu? Nggak ada. Jadi pemandu pasti, ayo tolongin temanmu itu yang grup itu, pasti gitu. Nah itulah pemandu. Jadi pemandu itu harus membuat kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan itu tugas kita. Inilah landasan etika kepemangkuan, karena menuntun kita untuk menuju itu, menuju apa? Moral dan spiritual kita, atau menuju puncak ini gitu. Ini adalah apa? Gurunya Rama Krishna itu menyatakan kita beragama itu bagaikan mendaki gunung. Bisa dari selatan, dari utara, dari mana-mana, makanya ada empat jalan kita untuk mendaki gunung itu. Bisa catur yoga marga itu. Nah itu landasannya untuk natatwa etika ini. Artinya apa? Kalau kita pemangku artinya apa? Paham tatwa. Paling tidak paham tentang Pancasrada. Paham tentang konsep ketuhanan, konsep kemanusiaan, konsep karma pala, konsep kelahiran kembali, konsep moksa. Paham kita konsep moksa, bukan surga. Kalau di tempat lain kan hanya mengenal neraka dan surga. Kita neraka, surga dan moksa. Kenapa? Kita harus paham, walaupun sedikit kita memahami itu. Tatwa, etika, dan etika ini. Makanya kita ini Dwi Jati, Eka Jati, ini sudah lahir dalam etika. Jadi pandita itu, pinandita, pemangku, sudah wanaprasta, sudah lahir di alam etika. Kalau sudah berbicara etika, tanyalah pada pemangku. Kalau berbicara tentang tatwa, tanyalah kepada Dwi Jati. Nah ini sebetulnya penguasanya itu gitu. Makanya di parisada kita juga ada Sabo Pandita, Sabo Walaka, Sabo ini gitu. Jadi Pak yang menguasai parawidya, yang menguasai parawidya, yang menguasai pelaksanaannya itu. Dan di sanalah kita. Sebetulnya kita sudah diajari berorganisasi, diajar berdemokrasi secara santun dan beradab. Tapi kita tidak bisa berorganisasi secara santun dan beradab. Ego kita yang keluar. Ego kita yang keluar. Nah ini yang terjadi. Ini yang tugas pinandita. Dia kan cuma apa? Sebagai penonton saja gitu, pengamat saja gitu. Tugasnya pinandita lah. Kalau ada misalnya muncul api sedikit, menyirami apinya, atau muncul pendekaran sedikit, harus memberikan ketenangan, kesejukan. Itu tugasnya pinandita. Memang susah tugasnya, tapi itu tugas mulia gitu, tugas yang mulia. Makanya itu tugas Dwi Jati. Dan makanya itu waktu pewintenan itu di mana, dirajah mana, dirajah ini kan, supaya kita apa, pikiran kita arif dan bijaksana. Kemudian dirajah lidah kita santun dan menunjukkan. Dirajah ini supaya kita trikaya parisuda, dan di sana kita sudah dirajah lidahnya, tahu-tahu setelah dia hampir dirajah lidahnya sudah ngerasani yang lain gitu ya. Sudah kita apa, berdharma wacana santi, satu yang lain nyakiti temannya yang lain gitu. Kita sudah ke pura berudang begini, sudah itu keluar demo gitu kan, merusak. Nah itu
itu sudah di luar tatanan keagamaan, tatanan etika dan kesusilaan gitu. Yaitu penyucian kita, penyucian kenapa ini? Dan ini dalam lontar Widi Sastra itu ada pamangku, pastika gitu, memahami hakikat kesucian, bisa menyucikan lahir dan batin. Kemudian weruh ring titining agama. Kemudian kukuh ring widi. Jadi pemangku sudah kukuh ring widi. Jadi rasanya sedih kita mendengar kalau ada pemangku, wih, maro mau winten, abdi banjo kok pindah sakit gitu. Sudah dikonversi, gampang dikonversi gitu, ya berarti sudah ada kunya hilang itu. Kan kunya kukuh, itu kan tidak kukuh lagi gitu. Nah itu makanya kita landasan pemahaman kita yang penting gitu ya. Di lontar sekertening pemangku gitu. Pemangku mewujudkan rari angonnya itu dengan tulus bakti menuntun umat. Nah itu tugasnya menuntun umat mencapai tujuannya itu moral dan spiritual. Pemangku sebagai rohaniawan teguh bakti pada widi. Nah itu aturannya. Nah ini godaannya ini. Godaan pada zaman sekarang ini godaannya sudah pemangku mungkin tidak direken lagi gitu. Tidak dimintai pertanyaan lagi, mencari tatwonya lagi, mencari apa Pancasrada itu apa artinya, ketuhanan itu apa artinya. Cari saja di mbah Google gitu. Ada di sana gitu. Wadigo dicari juga di mbah Google gitu, ada gitu. Jadi kadang-kadang pemangku sudah tidak direken lagi gitu. Itu tantangan kita pada umat kita. Karena itu sudah apa? Mabuk teknologi gitu. Dan ini ke depan sudah teknologinya Cina, teknologi lain membuat orang, membuat manusia otaknya juga akan dibuat seperti manusia beneran gitu. Bahkan di Cina sudah dibuat cewek ayu gitu, tidak tahu itu cewek beneran apa cewek enggak gitu. Sudah dibuat seperti itu, apa yang terjadi? Artinya kita sudah mabuk teknologi nanti. Kalau itu yang terjadi apa? Kita sudah tidak punya pekerjaan lagi, semua dikerjakan oleh robot saja. Kita bertengkar saja satu sama lain gitu. Mengenai demoralisasi. Nah ini sebetulnya tantangan kita ke depan. Bagaimana kita menggunakan teknologi itu. Makanya Jepang sekarang sudah tidak berbicara teknologi. Dia berbicara manusia. Jadi manusia harus mampu memahami ilmu spiritual dan ilmu material. Jadi untuk mengisi otak kanannya dengan ilmu spiritual, mengisi otak kiri dengan ilmu spiritual, ilmu material. Itu seimbang. Kalau tidak seimbang, itu akan ego akan keluar gitu. Ya. Itu tantangan kita. Tantangan kita, lawan kita. Ingat lawan kita adalah Mbah Google sekarang. Wong jalan pun apapun ada di sana. Tanya apa saja ada di sana. Ya. Waktunya pun. Widi Tatwo, ntar ada yang. Yeah. Nah ini juga sangat penting di dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 2 dinyatakan ajaran kita, ajaran Dharma mengandung rahasia yang luar biasa, keluhuran yang luar biasa, yang tingkatnya sangat tinggi, tapi dia mudah dilaksanakan. Jadi di dalam Bhagavad Gita 9 mudah dilaksanakan. Dan kalau dia laksanakan memberi pahala secara langsung. Artinya apa? Tugas Pinandita dan Pandita membuat agama itu mudah dilaksanakan. Jangan sampai Pandita, Pinandita menyulitkan umatnya, menyusahkan umatnya, karena itu agama itu mudah dilaksanakan. Makanya Maharishi Vyasa mengatakan begitu banyak weda, begitu banyak slokanya, hanya 2 yang kau perlu ingat. Berbuat baiklah atau berpikir baiklah, berbicara baiklah dan berbuat baiklah kepada yang lain. Bukan hanya manusia, kepada yang lain. Kepada pohon pun kita harus berbuat baik. Semuanya kita harus berbuat baik kepada yang lain. Dan juga jangan sekali-kali menyakiti yang lain dengan pikiranmu, perkataanmu dan perbuatanmu. 2 itu saja.
Dan juga ingat apa yang sudah dianugerahkan, kita berterima kasih kepada apa yang memberikan anugerah kita gitu. Itu yang sangat penting. Dua hal itu yang sangat penting. Ini kan yang melakukan yadnya bukan Pandito Pinandito, yang melakukan yadnya kan sang Ajmanonya yang melakukan yadnya, karena sesuai dengan kemampuannya dia gitu. Nah ini mungkin. Nah ini ada Bisama juga. Bisama sudah ada, Bisama Parisada mengatakan namanya yadnya yang satwika adalah Isa Sakti Desa Kala Tatwa. Isa itu berarti kita harus lascarya melaksanakan. Sakti itu sesuai dengan kemampuan kita. Bukan kemampuannya Pandita Pinandita, bukan. Kemampuannya sang mempunyai yadnya itu. Dan desa kala itu tempatnya, waktunya yang tepat. Makanya ada wariga segala macam, kita memilih waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Kemudian desa sesuai dengan kemampuan umat kita. Kalau sendiri melakukannya sesuai kemampuan kita. Kalau desa sesuai dengan kemampuannya desa kita. Loka kita. Makanya kita diberikan trik, kayak di rumah kita juga ada tempat kita melakukan persembahan kepada Tuhan, pada leluhur, kemudian umat, kemudian punya tebe kita. Tebe itu untuk menanam bunga, buah segala macam. Dan inilah sebetulnya yang kita aturkan. Tidak perlu kita membeli apel Australia, membeli apel Amerika untuk ngatur itu. Apa yang dihasilkan di situ itu yang kita pakai gitu. Itulah artinya desa gitu. Apa yang dihasilkan oleh para desanya itu yang kita aturkan. Dan itu menjadi prasadam kita. Dan itu kalau itu yang kita lakukan, kita akan tentram dan damai gitu. Dan ini yang perlu dipahami betul bahwa kita harus mempermudah. Ada juga pemangku gitu, Pandita Pinandita, kita panca nitining Prabu. Itu karena pemangku Pinandita kan menuntun umat kita. Kalau terdepan, kita harus bisa sebagai inspirator. Artinya Pak Ingarso Sumtulodo. Kita harus bisa sebagai panutan, terdepan. Ing Madio Mangun Karso, kita bisa sebagai kreator dan inovator, berkreasi dan inovator supaya umat kita bisa berkembang gitu. Kemudian kalau di belakang tuturian ini kita sebagai motivator pada umat kita. Makanya yang di Banjar Kenjeran itu ngayahnya kita punya 3 hal, ngayah, jengah dan bungah. Yang dulu kan ngayah, payah, mayah gitu lagi, layah lagi situ. Sekarang enggak, kita 3 hal itu. Kita harus ngayah, jengah, dan bungah. Bungah artinya sejahtera kita. Ngayah sejahtera kita. Itu semangat kita untuk ngayah itu. Dan juga yang keempat tadi, maju tanpa bolo. Sakti tanpa haji. Jadi kita mau maju aja butuh bolo, berarti kejujuran kita tidak ada, kemampuan kita tidak ada, makanya perlu kompetensi gitu. Sakti tanpa haji gitu. Kita kepingin sakti, pengen apa itu karena tidak merasa yakin pada kesaktian kita. Kita cari black magic segala macam itu sudah dilarang gitu kan, dilarang. Dan ini juga yang sangat penting, ini kedua yang terakhir. Kedua yang terakhir, kita betul-betul sadar sadharma. Sadharma dan sadkerti. Ini yang perlu dipahami menuntun umat kita. Sadharma artinya kita dharma wacana. Wacana kita harus dharma dan apa yang kita bicarakan adalah kebenaran. Apa yang kita dengarkan adalah kebenaran. Apa yang kita ucapkan adalah kebenaran. Dan kemudian dharma tula. Nah ini dharma tula kita betul-betul paham betul pemikiran datang dari segala arah. Coba kita lihat ini barang ini, kalau dilihat dari sebelah sini beda nggak? Sebelah sini beda nggak? Sebelah sini beda. Jadi kalau kita melihat dharma ini satu, ini dharma. Melihat dari arah yang berbeda, itu adalah kebenaran lokal. Maka kita butuh arif dan bijaksana untuk melihat, oh kalau dilihat dari sana begini, lihat dari sini begini, lihat dari sini, artinya ini bentuknya gini gitu. Itulah kearifan dan kebijaksanaan. Kita bisa menggabungkan kebenaran-kebenaran lokal menjadi kebenaran-kebenaran universal. Dan disinilah tugasnya Pandita dan Pinandita. Kalau ada umat kita melihat kebenaran lokal kok.
Maka kearifan kita dan kebijaksanaan kita menggabungkan itu menjadi kebenaran universal. Supaya dia tidak bertengkar. Kalau sudah bertengkar, kita yang sering baru datang dari luar itu dulu berapa? Dharma Tulo kok isinya pertengkaran. Sloka kok isinya saling tafsir menafsir. Saya tafsir saya gini, itu jadinya. Itu tidak benar Dharma Tulo kita. Dharma Tulo artinya mencari, menggabungkan kebenaran-kebenaran lokal menjadi kebenaran-kebenaran universal. Itu. Dan mencari kemudian Dharma Yatra. Dharma Yatra kita sudah keliling kemana-mana. Sampai ke India mencari tempat-tempat suci. Tapi kita tak pernah mencari dalam diri kita tempat suci. Pernah kan kita membangun padmasana dalam diri kita? Kita harus berdharma yatra keluar dan ke dalam diri kita. Kita membangun pura besar-besar di sana. Tapi isinya dalam diri kita tidak pernah kita bangun padmasana gitu. Gak pernah bangun padmasana bagaimana Atman bisa melingih pada diri kita gitu. Ini yang seperti itu artinya dharma yatra gitu. Kemudian dharma sadana kita melaksanakan, betul-betul kita laksanakan supaya bisa dharma santi gitu. Nah ini yang penting, dharma kita menyanyikan itu lagu lagu-lagu indah, lagu-lagu ini kita nyanyikan. Dan yang penting juga dharma kerti. Dharma kerti pandita pinandita kita sudah makin banyak. Umat kita makin banyak. Datang ke tempat-tempat suci makin banyak. Tapi sungai kita makin kotor. Padahal kita sudah buana kertih, dano kertih, segara kertih gitu. Ya sudah gitu. Wana kertih. Sudah makin banyak yang beragama, makin banyak ini. Alas kita, pohon kita makin ditebang banyak. Banjir jadinya. Jana kertih kita pembersihan batin kita dan lahir kita, atma kertih, kita tidak melakukan itu. Nah ini paradok kita terjadi dalam diri kita. Paradok kita beragama ini yang terjadi. Dan inilah sebetulnya kita belum tertuntun dengan baik untuk mendaki moral dan spiritual kita. Inilah tugas kita untuk menuntun itu. Supaya kita ke depan menjadi tambah baik dan tambah baik. Ini betul-betul terakhir. Ini yang terakhir betul-betul. Ini sebetulnya manusia dharma kita, insan dharma kita. Kalau Jepang sekarang punya society 5.0. Kalau kita mau buat society Hindu 9.0. Kenapa 9.0? Kita punya kecerdasan spiritual, kecerdasan Brahman, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan imajinasi, kecerdasan kreasi gitu. Kecerdasan ilmu pengetahuan, kecerdasan sosial budaya, kecerdasan kerja, baru di tengah kita, otak tengah kita, kecerdasan wiweka, bijaksana, dan kecerdasan leadership. Kita bisa memimpin diri kita. Jadi pada saat Brahmacari kita bisa memimpin diri kita. Setelah itu Grahasta baru kita memimpin keluarga. Diri kita belum terpimpin gimana berkeluarga. Kan itu yang sering terjadi sekarang. Karena belum siap memimpin diri kita berkeluarga. Anaknya keluyuran kemana-mana. Jadi geng motor segala macam itu. Karena kita belum siap memimpin diri kita. Bagaimana kita bisa memimpin keluarga. Belum siap memimpin keluarga. Gimana kita memimpin masyarakat. Belum siap memimpin masyarakat. Gimana memimpin negara itu. Itu yang sangat penting sekali. Itu. Nah ini mungkin itu yang terakhir, kita perlu sebetulnya kita punya membuat bukan society seperti Jepang 5.0, tapi kita society 9.0. Dan ini tugas kita bersama, kita ada paradok keagamaan sekarang. Paradok ini mari kita hilangkan paradok itu, tugas kita bersama. Yang sering dalam IMP Indonesia Merayakan Perbedaan, yang sering sampai begitu, mari kita mendaki gunung bersama-sama. Mendaki gunung bersama-sama, kita berusaha bersama untuk berbuat baik. Bukan mencari anak buah, bukan melakukan konversi. Melakukan konversi itu organisasi. Berbuat baik itu agama. Kita mengajarkan semua umat kita untuk berbuat baik. Berbuat benar, untuk apa? Kesejahteraan kita bersama. Nah sehingga kita sebetulnya sudah moderasi beragama itu sudah terbiasa kita melakukan. Toleransi sudah biasa. Tata Masi, Wasudaya Kutumbakam, Bhinneka Tunggal Ika Tanahana dan Mamang semua sudah kita lakukan itu. Tapi justru ini yang apakah kita mari kita koreksi diri kita, apakah kita sudah melaksanakan itu? Apakah kita sudah mendaki moral dan spiritual itu? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini sebetulnya masih banyak gitu. Nanti bisa dibaca, kita dalam diskusi bisa yang akhir dengan Om Santi Om Santi. Kita beri tepuk tangan. Luar biasa pendakian para umat sedharma nanti tugasnya para pinanti.